Ya oke ya teman-teman. Jadi aku pada kesempatan di sini aku mau menyampaikan, aku mau membagikan eh, suatu apa ya, sesuatu yang mungkin bisa disebut sebagai fenomena di dalam gelantika gereja-gereja kekristenan ya. Mungkin sebagian dari kalian udah ada yang tahu, tapi ini saya yang ngomong buat tujuan saya ngomong di sini lebih bertujuan untuk membagikan kepada kalian semua yang nggak tahu, yang belum tahu. Oke, jadi saya akan awali ini dengan apa yang teman saya ceritakan kepada saya. Jadi saya ini punya teman. Teman saya ini pernah cerita ke saya bahwa, oh ya, teman saya ini agamanya non-Kristen. Dia bukan Kristen. Lalu dia cerita ke saya. Satu kali tahu-tahu dia cerita ke saya, dia ini diajak sama ceweknya datang ke ibadah di gerejanya dia, gereja ceweknya dia. Nah lalu mulai saat itu pelan-pelan si teman saya ini mulai katanya mulai mulai tergerak hatinya untuk login ke dalam agama Kristen. Ya menurut cerita dia gitu. Cuman gini, uh, saya terus terang dari posisi saya sebagai Kristen, ya saya ngerasa senang-senang, saya ngerasa ya oke-oke aja, puji Tuhan malah kalau dia mau masuk Kristen ya. Cuma uh, ceritanya nggak sampai hanya di situ, ceritanya itu nggak titik sampai di situ. Jadi menurut cerita kelanjutannya ya, dia ini teman saya ini mau memang ada kegerakan mau masuk Kristen, seperti hatinya udah terpanggil, tapi dia begitu udah mulai masuk ke ranah pemahaman ajaran atau mungkin yang sering saya sebut sebagai teologi, dia mulai bingung di situ, dia mulai menemukan kebingungan di situ. Dan dia kelihatannya, ini dia nggak ngomong langsung ke saya, tapi saya punya kesannya begini, dia nanya ke ceweknya, lalu ceweknya juga kesulitan ngejelasin ke dia. Makanya dia dari yang tadinya nggak ngerti, bingung, semakin bingung. Kesan saya begitu. Makanya satu kali teman saya itu jadi gini, dari seluruh cerita dia ya, saya punya kesan begini, saya punya dugaan ya, bahwa yang membuat dia ingin masuk Kristen itu bukan Kristennya sebetulnya, bukan ajaran Kristen, tapi faktor enak dari ibadahnya itu yang membuat dia kepengen masuk Kristen. Well, kita semua udah tahu ya bahwa di dalam gelantika gereja itu memang ada banyak gereja-gereja tertentu yang kalau ibadahnya tuh enak sekali ibadahnya. Nah itu kita akan bahas itu nanti ya. Tapi sebelum itu kita akan menuju ke sana. Tapi sebelum itu gini, ujung-ujung dari cerita teman saya itu, dari cerita teman saya yang tadi itu, ujung-ujungnya dia nggak jadi login karena dia menemukan kebingungan di dalam ajarannya. Dan kalian tahu ajaran yang membuat dia bingung apa? Tritunggal. Saya nggak tahu kalau selain itu ada apa, mungkin ada ajaran lain lagi, saya nggak tahu. Tapi yang membuat dia bingung itu adalah Tritunggal. Kenapa saya ngomong gitu? Karena Tritunggal ini yang dia tanyakan ke saya. Dia tanyakan ke saya, gitu. Nah waktu dia tanyakan ke saya bilang gini teman-teman ke dia. Saya bilang gini teman-teman, bro, kalau masalah Tritunggal, saya memang waktu itu saya bukan bilang saya bilangnya gue gitu.
Tapi ini saya ngomong, saya pakai bahasa saya aja. Saya bilang gini, bro, kalau masalah Tritunggal, memang dari dulu saya itu nggak terlalu pengen ngejelasin itu ke orang luar yang non Kristen. Saya nggak terlalu kepengen. Alasannya gini, saya kemukakan, saya belak-belakan aja kemukakan kepada dia alasannya karena Tritunggal itu kan bukan doktrin yang gampang ya. Itu doktrin yang cukup sulit. Dan satu hal yang lebih penting lagi, saya punya pemikiran begini, orang itu harus percaya Kristus dulu di hatinya, baru dia bisa percaya Tritunggal. Kalau dia nggak punya Kristus, kalau dia nggak percaya Kristus, dia nggak akan pernah bisa mengerti Tritunggal. Nggak bisa. Saya jelasin begitu ke dia. Dan iya, karena gini, bahkan orang yang tertulis agama Kristen juga belum tentu mereka percaya Tritunggal. Banyak mereka yang nggak percaya Tritunggal. Banyak. Jadi orang yang Kristen aja belum tentu percaya Tritunggal, apalagi yang non Kristen. Lebih nggak mungkin lagi untuk mengerti itu. Teman saya ini kan status posisinya itu belum Kristen dia masih agama luar. Bagaimana dia bisa mengerti Tritunggal? Jadi dari posisi dia yang seperti itu, mau saya jelasin gimana pun juga rasanya nggak bisa, gitu ya. Nah, jadi singkat cerita, dia yang tadinya mau masuk Kristen karena faktor ceweknya itu dan karena faktor enak gerejanya itu, akhirnya batal. Dan dia nanya ke saya, mencari pencerahan, dia nggak dapat juga. Akhirnya benar-benar batal lah. Tapi gini ya, dari apa yang teman saya ceritakan kepada saya itu, saya jadi, ini kan kaitannya dengan gereja ya, gereja yang ibadahnya model seperti apa. Ini kaitannya dengan hal seperti itu ya. Jadi ini saya mau cerita sedikit ya tentang itu, tentang fenomena ibadah di dalam gereja-gereja. Jadi kan kalau kita mengacu kepada kesaksian teman saya itu, dia, menurut dia ibadahnya itu enak ya. Bukan menurut dia, tapi ini saya punya kesan aja ya, kesan saya dari cerita dia. Gerejanya ceweknya dia itu gereja tipe gereja yang enak, yang mengundang sekali, sehingga dia betah, dan dari rasa betahnya itu dia merasa terjamah. Sebenarnya gini ya teman-teman, sebelum dia cerita itu, bahkan jauh sebelum dia mengalami itu, saya udah ngalami itu duluan ketimbang dia. Saya udah lebih dulu ngalami itu ketimbang dia. Jadi memang pada saat itu, waktu itu dia ceritain ke saya bahwa ibadahnya itu begini gitu ya. Lalu di dalam ibadahnya itu ada yang begini, dia ceritain tuh semuanya. Lalu salah satu tanggapan saya adalah, saya mengatakan bahwa saya menganggap itu sesat. Iya, saya mengatakan itu sesat kepada dia. Saya pikir, nggak apa-apa dong saya bilang sesat. Kamu kan bukan Kristen, kenapa kamu harus tersinggung gitu. Tapi dari respon dia itu kelihatannya seperti kayak nggak terima gitu dibilang sesat. Mungkin tersinggung enggak, cuman dia kayak nggak terima gitu. Karena itu gerejanya ceweknya dia. Waktu itu dia sempat ngechat saya, maksud kamu apa bilang begitu, bla 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 gitu ya. Jadi intinya dia nggak ngerti, dia mau nanya maksud saya gitu. Nah di situ saya jelasin bahwa poin-poinnya kenapa saya mengatakan itu sesat. Walaupun mungkin ujung-ujungnya dia tetap nggak terima, karena kan dia dari mindset dia, kelihatannya dia menganggap saya itu menghakimi ya. Terlepas dari benarnya menghakimi itu, terlepas dari benar atau tidaknya menghakimi itu ya, kita bisa bicara kapan-kapan ya. Tapi di sini saya lebih tertarik untuk
menjelaskan kepada kalian semua apa yang saya alami ketika dulu saya pernah mengalami fenomena yang seperti itu juga ya, yang mungkin saya rasa mirip seperti yang dia alami. Jadi dulu itu awalnya saya itu mulai mengenal gereja itu awalnya itu gereja-gereja Injili. Ya, gereja-gereja Injili kayak, ya saya nggak perlu sebut merek lah, pokoknya gereja-gereja Injili begitulah. Tapi waktu itu kami pindah-pindah dulu itu waktu saya masih kecil kami itu pindah-pindah dan nggak pernah kami itu menetap di satu gereja tertentu, itu enggak. Dan sampai akhirnya seingat saya waktu saya SD kelas 4 itu kami mulai kenal satu gereja. Ini masih gereja Injili. Gereja ini adalah gereja berbasis Mandarin. Gereja Injili berbasis Mandarin. Dan kelihatannya, jadi ini ibu saya ini kenal dari salah satu evangelis di situ. Evangelis itu datang ke rumah, ngobrol-ngobrol, berkenalan, ujung-ujungnya ditawarin, diajakin masuk ke gerejanya dia. Dan ibu saya mau. Dan rupanya ibu saya itu cocok di situ dengan lingkungan gerejanya, dengan orang-orangnya. Ibu saya merasa ada kecocokan dengan gerejanya itu ya. Tapi itu bukan gereja yang besar, bukan gereja yang dalam tanda petik, bukan gereja yang besar, bukan gereja yang dalam tanda petik enak, bukan. Itu bisa dikatakan gereja yang sederhana ya. Tapi ibu saya cocok. Nah, karena ibu saya cocok, akhirnya kami sekeluarga bergereja di situ, tertanam sebagai jemaat. Dan saya ingat itulah gereja pertama di mana kami itu mulai tertanam sebagai jemaat tetap di situ ya. Karena sebelumnya kami pindah-pindah. Jadi cuman seiring waktu berjalan, saya mulai merasa jenuh ibadah di situ tiap hari Minggu. Jenuh, bosen, nggak bergairah. Jadi waktu dulu itu saya datang ke gereja itu bukan karena saya mau, tapi karena faktor disuruh. Karena faktor disuruh orang tua, terutama ibu saya itu. Bukan karena kemauan hati saya sendiri. Jadi waktu saya kecil dulu, saya datang ke gereja itu bukan karena kemauan hati saya sendiri, tapi karena disuruh orang tua. Jadi waktu itu minggu demi minggu berlalu, kami datang ke gereja, lama-lama saya bosan sendiri. Saya ngerasa jenuh sekali. Ternyata gereja itu membuat saya bosan, jenuh, boring. Kenapa? Ya, itu ada beberapa faktor. Ya, tapi bisa saya katakan ya, faktor utamanya itu adalah ibadahnya membosankan. Pujian penyembahannya bosen, khotbahnya juga bete. Terus apa lagi? Orang-orangnya juga saya nggak ada yang akrab gitu. Udah gitu ruangan ibadahnya juga kecil dan sederhana gitu. Tapi saya sih nggak masalah dengan kecil dan sederhananya. Yang jadi masalah tiga yang saya sebut tadi itu.
musiknya nggak enak, bukan nggak enak ya, membosankan, puji-pujiannya itu, terus khotbahnya kering, membosankan, dan juga orang-orangnya saya nggak ada yang akrab. Gimana saya bisa betah di gereja kayak begitu kan? Dan bahkan pada masa-masa itu evangelisnya, salah satu evangelis di gereja itu udah ngedeketin saya, mau mengakrabkan diri, tapi tetap aja itu nggak membuat saya menyatu dengan gereja itu. Jadi intinya saya merasa bosan sekali di gereja itu. Dari berbagai aspek, saya merasa itu gereja yang membosankan sekali buat saya. Beneran. Itu yang saya alami dan itu yang saya rasakan dulu itu waktu saya masih kecil, remaja sampai saya pemuda. Saya merasa seperti itu. Dan sampai satu kali saya udah kelas 3 SMA itu, ada teman saya, melalui teman saya ini saya kenal dengan gereja, nama gerejanya saya nggak sebut, tapi ini adalah gereja beraliran karismatik ya. Gereja beraliran karismatik, saya kenal gereja ini melalui teman saya. Dan begitu saya masuk ke dalam gereja itu, di situ saya menemukan sesuatu yang berbeda sekali dengan gereja saya yang sebelumnya. Kalau tadi saya bilang gereja saya itu yang sebelumnya itu segala sesuatunya serba ngebetein, khotbahnya kering dan membosankan dan gak ada doktrin. Ini gereja yang satu, begitu saya kenal gereja satu ini, itu segalanya sangat berbeda, berbanding terbalik. Kalau tadi saya bilang puji-pujiannya membosankan, monoton, gereja ini itu puji-pujiannya tuh enak sekali. Musiknya enak, WL-nya mantep, ruangannya kedap suara, pengkhotbahnya juga khotbahnya mengkhotbahkan ceramah-ceramah yang enak didengar telinga, yang sangat bersahabat dengan telinga. Terus ditambah lagi banyak cewek cantik. Nah, makin betah kan saya di situ. Kalian kalau ada dalam situasi yang sama seperti saya, kalian pasti juga akan ngerasa betah. Saya jamin deh. Jadi dengan fakta bahwa segala sesuatu di dalam gereja itu yang sangat berkontras sekali dengan gereja saya yang sebelumnya, itu mengakibatkan saya akhirnya memutuskan untuk nggak meninggalkan gereja saya yang lama. Dan kalau hari Minggu saya datangnya ke gereja itu untuk saya ibadahnya, karena saya merasa wah ini nih gereja yang hidup nih. Ini nih namanya gereja yang sejati. Dan waktu itu saya betul-betul merasa menemukan apa yang disebut sebagai gereja yang sejati, gereja yang hidup. Saya menemukan apa yang disebut sebagai kehidupan di dalam gereja. Saya merasa betah, merasa nikmat, merasa nyaman, dan semua yang saya rasakan itu membuat saya berpikir bahwa saya untuk pertama kalinya dalam hidup saya itu bertumbuh secara rohani. Gitu ya. Jadi saya ibadah di sana setiap hari Minggu terus menerus. Tapi gini teman-teman ya, saya mau kasih tahu, di balik kenikmatan yang saya rasakan itu, saya pelan-pelan mulai menemukan kejanggalan demi kejanggalan di dalam gereja itu. Misalnya ya,
ketika ibadahnya lagi berjalan, itu kadang-kadang suka ada salah satu petugas di gereja itu, dia jalan keliling ruangan ibadahnya yang luas itu, lalu dia percikin minyak ke lantainya. Dia percikin minyak ke lantainya sambil mulutnya itu komat kamit. Saya nggak tahu mulutnya itu komat kamit apa, apakah itu doa, apakah itu mantra, saya nggak tahu. Dan apa tujuannya itu juga saya nggak tahu. Tapi saya melihat itu suatu kejanggalan, itu sesuatu yang janggal, ya. Menurut saya, hati saya merasa itu nggak beres. Itu praktek yang tidak beres hati saya, ya. Dan selain itu ada juga ada banyak fenomena di dalam gereja itu yang membuat saya merasa ini sesuatu yang tidak benar. Saya betul-betul merasa ini sesuatu yang tidak benar di dalam gereja itu, ya. Selain apa yang saya sebutkan tadi. Jadi intinya begini, saya tuh tidak masalah. Jadi gini, apa yang saya alami di dalam gereja itu, terutama yang faktor nikmat dan enaknya yang tadi, itu sama persis seperti yang apa yang teman saya alami itu, teman saya tadi ceritakan tadi, itu sama persis sama. Tapi saya tidak sebenarnya, teman-teman, saya tidak mempermasalahkan nikmat dan enaknya itu. Saya nggak masalah dengan itu. Bukan itu yang jadi masalah. Yang membuat ini jadi masalah adalah biasanya di dalam gereja-gereja yang model begitu, itu selalu ada praktek-praktek yang menurut saya melawan kitab suci. Selalu ada, biasanya, di dalam gereja-gereja yang enak dan nikmat seperti itu. Kalau cuma perkara ibadahnya enak, WL-nya mantap, musiknya juga bagus, peralatan musiknya atau sound systemnya bagus, sound systemnya canggih, ruangannya kedap suara. Kalau cuma masalah-masalah begini, saya bukan itu yang saya permasalahkan. Yang saya permasalahkan adalah seringkali di dalam ibadah-ibadahnya itu ada praktek-praktek yang sebetulnya melawan Alkitab. Contohnya, saya akan kasih satu contoh aja, ya, karena mungkin ini contohnya ada banyak. Jadi di gereja yang tadi itu, yang saya ceritakan tadi itu, satu kali di dalam ruangan ibadahnya itu, ini kan ibadahnya lagi berjalan, ya, ceritanya, tahu-tahu tante-tante yang berdiri persis di sebelah kiri saya, itu saya nggak tahu dia kemasukan roh apa, saya nggak tahu. Tapi tiba-tiba dari kondisinya dia yang tenang dan stabil itu, tahu-tahu dia jadi kejang-kejang, gemeteran, lalu teriak-teriak, dan teriak-teriaknya tuh mulutnya tuh ngucapin mantra-mantra begitu, bahasa-bahasa mantra begitu. Kalian pasti tahu yang saya maksud, ya. Dia tuh ngejer-ngejer kuat sekali dengan dengan ocehan mantra seperti itu, sambil tangannya diangkat terus bergetar gitu. Saya yang berdiri persis di sebelahnya dia itu, saya tiba-tiba ngelihat dia, jadi merasa takut, merasa ngeri. Saya melihat itu sangat mengerikan, teman-teman, yang saya lihat pada waktu itu. Saya heran bagaimana yang seperti itu bisa dianggap rohani oleh kebanyakan orang. Bagaimana? Itu suatu fenomena yang tidak wajar. Jadi awalnya
Pertamanya, pendetanya yang ngomong mantra begitu, lalu menjalar ke mantranya itu menjalar ke WL-nya, worship leadernya ikut-ikutan ngomong-ngomong mantra begitu. Lalu menjalar dari worship leader itu menjalar lagi ke singer-singernya yang banyak itu. Ikut-ikutan ngomong-ngomong begitu juga. Lalu dari singer-singernya nggak berhenti sampai di situ, terus menjalar terus memenuhi sisi tribun di dalam gereja itu. Jadi itu kan penontonnya ada ribuan ya, saya nggak tahu 2.000 apa 3.000 apa 4.000, katakanlah 4.000 atau 3.000 lah, katakanlah 3.000. Ada seisi 3.000 penonton, 3.000 jemaat yang hadir di situ, itu sebagian besar itu ikut-ikut, dalam tanda petik tertular bahasa mantranya itu. Memang mungkin nggak semua, tapi sebagian besar tuh jadi ikut-ikutan. Dan itu adalah fenomena yang menurut saya itu tidak wajar dan tidak seharusnya seperti itu. Apakah gereja harus seperti itu? Tidak. Itu saya hanya kasih satu contoh aja. Ya. Jadi dari ketika hampir seluruh jemaat itu berbicara bahasa-bahasa begitu, salah satunya ya tante-tante yang berdiri di sebelah saya itu salah satunya yang saya bilang tadi. Nah itu satu contohnya. Sebenarnya contohnya masih ada lagi, cuman saya nggak perlu sebut lah ya. Jadi di sini teman-teman, persoalannya adalah bukan masalah enak dan nikmatnya ibadah itu, bukan. Persoalannya adalah praktek-praktek di dalamnya. Saya menemukan begitu baik praktek-praktek di dalamnya yang menurut saya tidak sejalan dengan apa yang kitab suci katakan. Jadi balik lagi ke cerita teman saya itu ya. Buat teman saya ini, kalau kamu menonton video ini saya mau bilang sama kamu, apa yang kamu alami itu saya udah alami itu jauh sebelum kamu melihat. Saya udah alami itu duluan, dan saya tahu itu nggak benar. Dan karena saya tahu itu nggak benar, makanya saya kasih tahu ke kamu itu nggak benar. Dan ketika saya kasih tahu kamu bahwa itu nggak benar, reaksi kamu tuh seperti nggak terima, begitu ya. Tapi nggak apa-apa, kamu nggak terima itu bukan hal yang penting bagi saya, karena intinya kamu itu kan nggak jadi masuk Kristen, ya nggak apa-apa, itu pilihan gitu. Cuma yang saya mau bilang di sini adalah kamu itu bukan orang satu-satunya yang mengalami hal-hal seperti itu. Saya yang Kristen itu juga mengalaminya. Tapi saya mau bilang di sini ya, gereja yang enak, gereja yang mewah, ibadahnya nikmat, ibadahnya nyaman sekali, sangat memanggil jemaat, itu belum tentu gereja yang lurus dan benar. Belum tentu. Bisa jadi gereja yang kecil, dan gereja yang kecil ibadahnya sederhana, bahkan mungkin terkesan monoton. Bisa jadi itu gereja yang tidak sesat, bisa jadi ya. Tapi saya tidak berpatokan pada model gerejanya. Yang patokan saya adalah isinya, bagaimana ibadah itu berjalan. Itu patokan saya, sesuai kan dengan Alkitab. Gereja yang kecil dan sederhana dan membosankan itu bisa lurus, bisa sesat, bisa. Gereja yang besar, yang kecil dan sederhana itu bisa lurus, bisa sesat, itu bisa. Jadi patokannya bukan besar atau kecil. Karena tentang fenomena yang tadi saya ceritakan itu, fenomena mengerikan yang saya ceritakan tadi itu juga pernah terjadi ketika saya memasuki ibadah di gereja yang kecil. Itu juga pernah terjadi. Jadi ketika si pendetanya menjamah
jemaat satu persatu. Jemaat-jemaatnya itu yang bergetar-bergetar itu jadi seperti kayak kesetrum gitu. Seperti kesetrum mereka begitu dijamah sama si pendeta. Dan itu saya rasa itu terjadi setiap minggu gitu. Jadi gereja besar atau gereja kecil itu bisa sesat, tapi gereja besar, gereja kecil itu juga bisa lurus, tidak sesat. Itu bisa. Jadi kembali lagi ke perjalanan saya yang tadi ya. Jadi dari gereja yang kecil dan membosankan itu, lalu saya kenal gereja karismatik yang sifatnya enak, ramah dengan kejiwaan saya. Akhirnya saya betah di situ. Lalu sedikit demi sedikit saya mulai melihat kejanggalan demi kejanggalan di dalamnya, dan akhirnya saya memutuskan keluar dari gereja itu dan kembali ke gereja saya yang lama, yang tadi saya katakan membosankan itu. Memang saya lakuin itu bukan dengan mudah, perlu perjuangan, karena kan saya udah terlanjur nyaman di gereja yang enak tadi itu. Jadi untuk meninggalkan itu memang perlu perjuangan ya. Tapi akhirnya saya meninggalkan juga, meskipun waktu itu saya sekali-sekali masih suka datengin lagi itu gereja yang tadi itu. Tapi gak lama setelah itu kan saya pindah ke Jakarta, karena itu kan kejadiannya waktu saya masih tinggal di Manado. Gak lama kemudian saya pindah ke Jakarta. Mulai dari situ pelan-pelan saya mulai bisa meninggalkan gereja-gereja yang ibadahnya enak seperti itu. Karena walaupun udah pindah kota dari Manado ke Jakarta, tetap aja di Jakarta itu kan banyak juga gereja-gereja yang enak seperti tadi. Jadi begitu pindah itu saya masih suka datengin, tapi pelan-pelan saya mulai bisa meninggalkan. Dan waktu itu saya mulai kenal pendeta yang namanya Stephen Tong. Saya mulai kenal. Jadi waktu itu saya lihatnya di televisi. Hampir setiap hari saya nontonin itu pendeta yang namanya Stephen Tong di televisi. Apakah kalian tahu apa yang saya rasain ketika masa-masa awal saya mengenal Stephen Tong? Kalian tahu apa yang saya alamin? Saya nggak suka sama dia. Nggak sukanya kenapa? Karena dia kerjanya kritik karismatik melulu. Kritik gereja karismatik yang sempat saya datengin tiap hari sebelumnya, dia mengkritik melulu. Saya terus terang ya, waktu itu baru kali ini saya kenal sama pendeta yang kerjanya tuh entah mungkin gak ada bahan atau apa, tapi dia mengkritik gereja lain melulu. Dan itu mendatangkan risih di hati saya pada waktu itu ya. Tapi perlahan-lahan saya mulai berpikir, apakah mungkin kritikannya ini benar? Apakah mungkin kritikannya ini lurus? Saya mulai mikir, karena kan memang kalau mengingat yang dulu-dulu, kalau mengingat yang udah-udah, saya sendiri merasa aneh dengan gereja-gereja yang ibadahnya enak seperti itu. Saya sendiri merasa aneh. Jadi saya berpikir, saya akhirnya mulai mikir-mikir, apakah mungkin kritikannya Pak Tong ini masuk akal? Lalu saya amati, saya cermati ocehan-ocehannya Pak Tong, khususnya kritikannya itu. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, akhirnya saya sadar bahwa kritikannya Pak Stephen Tong itu memang benar terhadap gereja-gereja yang dia kritik itu. Dan akhirnya saya waktu itu sempat menjadi fanatik sama pendeta yang namanya Stephen Tong waktu itu ya. Cuma masa-masa itu
tidak berjalan lama sebetulnya. Itu hanya singkat saja. Karena kan Pak Tong itu kan waktu itu Pak Tong itu sering sebut-sebut reform ya. Waktu itu saya nggak ngerti apa itu reform. Reform itu apa? Saya nggak paham. Nah, dari ketidakpahaman saya itu lama-lama saya mulai mencari tahu, dan akhirnya saya sadar sendiri bahwa reform itu adalah gerakan di dalam Protestan ya, yang ya kalian tahulah ceritanya ya. Jadi saya akhirnya tahu reform itu apa. Lalu siapa John Calvin yang sering disebut-sebut oleh pendeta Stephen Tong itu, siapa Martin Luther. Saya mulai tahu pelan-pelan, dan dari saya yang mulai banyak tahunya itu, akhirnya lama-lama wawasan saya tentang reform itu makin luas, makin lebar. Akhirnya saya kenal pendeta lain, pendeta dari kalangan reform yang lain, namanya pendeta Budi Asali. Saya mulai kenal beliau. Dan waktu kalian tahu, waktu saya pertama kali kenal Budi Asali, saya melihatnya begini loh. Oh, ternyata ada ya pendeta yang lebih hebat lagi daripada Stephen Tong. Saya bilang gitu waktu itu. Saya ngebatin seperti itu dalam hati. Beneran loh, bener. Karena kan gini, Pak Budi Asali itu kalau beliau lagi misalnya menjelaskan satu ayat ya, satu teks ayat, itu eksposisinya bisa sampai dalam-dalam sekali. Bahkan salah satunya dia bisa menyentuh bahasa aslinya. Entah itu bahasa Yunani, entah itu bahasa Ibrani. Dia bisa menekankan sampai ke area-area seperti itu. Nah, teman-teman, pembelajaran seperti ini itu tidak pernah saya dapatkan dari pendeta Stephen Tong. Tidak pernah. Kalau saya dari yang saya terima dari pendeta Stephen Tong itu adalah saya cuma seperti mendengar orang pintar lagi ngoceh, tapi sayanya tetap bodoh, begitu. Itu yang saya terima dari pendeta Stephen Tong. Lain dengan pendeta Budi Asali. Kalau saya mendengar pendeta Budi Asali menjelaskan, saya seperti mendengar orang pintar lagi ngoceh, tapi saya juga nggak tetap bodoh. Saya bisa pelan-pelan belajar dari penjelasannya beliau. Ini plus poinnya dari pendeta Budi Asali. Nah, berangkat dari itu, makanya mulai saat itu perlahan-lahan saya mulai beralih dari yang tadinya fanatik terhadap pendeta Stephen Tong. Perlahan-lahan saya mulai beralih kepada pengajaran-pengajarannya dari Pak Budi Asali. Saya mulai beralih secara perlahan-lahan, dan akhirnya saya betul-betul meninggalkan tontonan saya terhadap pendeta Stephen Tong, gitu ya. Tapi teman-teman ya, mengingat pada saat itu saya masih orang awam, maka saya merasa pembelajaran dari Pak Budi Asali ini terlalu sulit buat saya. Yang mana pada saat itu saya masih orang awam, saya masih bodoh sekali soal ilmu teologi, tafsiran, dan sejenisnya. Saya masih bodoh sekali, saya masih orang awam. Makanya begitu saya belajar dari Pak Budi Asali ini kan khotbahnya tuh rata-rata tuh pembelajaran atau materi-materi yang sulit. Saya susah menangkapnya, saya kesulitan pada saat itu, mengingat pada saat itu saya masih bodoh sekali. Saya kesulitan sekali. Nah, lalu tahu-tahu saya kenal pendeta lain, pendeta reform yang lain, namanya pendeta Esra Soku. Ya, namanya pendeta Esra Soku. Nah, begitu saya nonton pendeta Esra Soku, saya melihat, oh ini
kelihatannya Pak Esrasoro ini, dia ini punya jiwa mengajar yang sangat bagus, dan cara menjelaskannya itu, cara dia menjelaskan lewat kata-katanya, lewat kalimat-kalimatnya, itu betul-betul bisa saya katakan terstruktur dengan baik, terstruktur dengan sangat baik dan sistematis, sehingga saya yang orang awam ini dapat menangkapnya dengan lebih enak. Apalagi Pak Esra ini dia ini bisa menjelaskan dengan model pemaparan yang lebih simpel, lebih sederhana ketimbang Pak Budi. Karena Pak Budi itu menjelaskan dengan gaya yang menurut saya pada saat itu ya sulit. Kalau Pak Esra, dia menjelaskan dengan gaya bahasa yang lebih bisa ditangkap oleh orang awam, lebih bersahabat dengan orang awam. Jadi waktu itu saya mulai, ya bisa dikatakan saya mulai beralih fokus kepada Pendeta Esrasoro. Jadi dari yang tadinya saya fokus di Stephen Tong, saya pindah ke Budi Asali. Dari Budi Asali, saya pindah ke Esrasoro. Gitu ya, itu awalnya. Dan saya, tapi waktu itu kan, itu kejadiannya, saya nggak terlalu ingat itu persisnya tahun berapa ya. Tapi kalau saya tidak salah ingat ya, itu kejadiannya tahun 2016. Saya sih tahu Pendeta Esrasoro sebetulnya udah dari 2013 sebetulnya ya. Saya tahu nama Esrasoro itu udah dari 2013 sebetulnya ya. Cuma saya baru mulai aktif secara intens mengikuti pengajaran-pengajaran dari Pak Esrasoro itu 2016. Jadi pertama waktu itu saya melihat Pendeta Esrasoro upload video YouTube di mana beliau itu menanggapi serangan dari Ustadz yang namanya Yahya Waloni. Jadi kalian semua tahu ya, Ustadz yang namanya Yahya Waloni itu menyerang kekristenan secara membabi buta di tahun 2016. Nah, Pendeta Esrasoro tampil ke media publik untuk menanggapi untuk mematahkan serangan-serangan dari Ustadz Yahya Waloni ini. Nah, saya nonton itu video-videonya. Saya pikir, wah ini hebat sekali nih Pendeta Esrasoro ini. Namun, jadi mulai dari bagaimana argumentasinya itu benar-benar tidak bisa dilawan pada saat itu ya yang saya lihat. Nah, makanya saya seingat saya mulai 2016 itu saya mulai aktif, mulai secara intens mengikuti pengajaran-pengajarannya dari Pendeta Esrasoro ya. Saya lihat beliau ini memang punya karisma di dalam hal mengajar. Jadi selain berdebat, selain punya talenta berdebat, beliau juga punya talenta mengajar yang sangat baik sekali. Dan saya suka dengan pengajaran dia, dan makanya saya waktu itu rajin sekali ngikutin YouTube-nya Pak Esra, dan apa yang beliau sampaikan itu saya coba pelajari gitu. Nggak saya biarkan berlalu begitu aja, saya pelajari pelan-pelan dari diri saya yang masih bodoh itu ya. Nah, pelan-pelan saya pelajari dan waktu berjalan lagi sampai akhirnya saya merasa pemahaman saya itu udah lebih terupgrade ketimbang saya yang dulu masih awam. Udah lebih terupgrade, jadi bisa dibahasakan saya merasa udah lebih pintar ketimbang yang masih awam dulu itu. Saya udah ngerasa udah lebih pintar, dan saya begitu saya merasa udah lebih pintar, saya mencoba untuk melihat lagi, mengimbangi lagi dari pembelajaran dari Pendeta Esrasoro. Saya mencoba mengimbangi dengan pembelajaran dari Pak Budi Asali. Saya mencoba nonton ambil pelajaran dari Pak Budi Asali, dan saya udah mulai bisa menangkapnya. Lain dengan dulu yang kemarin, saya belum bisa menangkapnya karena saya masih awam. Tapi sekarang saya bisa.
saya udah lebih bisa menangkapnya karena saya udah lebih pintar, saya udah lebih terbiasa doktrin, begitu ya. Nah, jadi teman-teman, ini saya share tentang pengalaman saya ya. Saya ini menceritakan kepada kalian, membagikan kepada kalian tentang sepak terjang saya dari awal, dari saya masih awam sekali sampai saya akhirnya mulai terbiasa dengan doktrin-doktrin teologi di dalam kekristenan. Ya kira-kira prosesnya seperti itu. Memang ini bukan proses yang mudah dan bukan proses yang sebentar. Ini perlu waktu yang lama dan prosesnya itu saya bisa katakan sulit. Saya nggak bisa langsung menjadi. Saya perlu waktu yang nggak sebentar untuk bisa mempelajari doktrin-doktrin teologi di dalam kekristenan. Dan bisa saya katakan doktrin kekristenan itu berbanding terbalik dengan ajaran-ajaran motivator. Itu berbanding terbalik. Jadi saya udah nggak ikutin lagi ajaran-ajaran motivator. Walaupun saya pernah sempat fanatik dengan motivator, tapi sekarang saya udah nggak mengikuti lagi ajaran-ajaran motivator karena ternyata bukan cuma berbeda, bahkan bertentangan. Semenjak saya mengenal doktrin, jadi saya tahu, oh ini apa yang kitab suci katakan begini, apa yang motivator katakan begini, ini bertentangan, walaupun mungkin mirip, gitu ya. Jadi kalau saya sih untuk sekarang ya, saya nggak pernah mengatakan kepada kalian bahwa saya udah pintar sekali, enggak. Saya tetap masih belajar. Saya nggak mengatakan saya ini udah pintar. Tetapi kalau sebagian orang ya, dan memang ada sebagian orang menyebut saya ini pintar agama, ada sebagian orang. Walaupun saya sendiri nggak pernah menyebut diri saya pintar, tapi ada sebagian teman saya, dan ini orang-orangnya cukup banyak. Mereka mengatakan saya ini udah pintar. Ya, saya sih nggak pernah bilang saya pintar ya. Tapi kalau andai kata yang mereka katakan itu memang benar terhadap saya, ya kalian harus tahu prosesnya itu juga nggak sebentar. Ini saya mengalami proses perjalanan yang panjang sekali sampai saya bisa jadi seperti ini. Perjalanannya panjang sekali dan lama. Dan itu bisa saya katakan itu bukan proses yang mudah. Itu sulit. Gitu ya teman-teman. Apalagi waktu saya sempat juga mempelajari bahasa roh. Di dalam Alkitab kan ada yang namanya istilah bahasa roh kan. Saya mempelajarinya itu sulit sekali. Waktu itu saya nanya ke si A, si B, si C, saya nggak nemu penjelasan yang benar-benar menjawab gitu. Pokoknya banyak sekali yang saya merasa sulit dalam pembelajaran saya, tapi untungnya semakin saya mengenal doktrin, saya semakin bisa paham apa yang kitab suci katakan. Apakah orang Kristen wajib mengerti doktrin? Saya mungkin belum bisa menjawab itu sekarang ya. Tetapi yang bisa saya katakan adalah doktrin itu penting, sangat penting bagi orang Kristen. Kalau saya tidak salah, pendeta Budia saya pernah mengatakan bahwa memang doktrin tidak menyelamatkan, tapi doktrin itu bisa menjadi fondasi yang sangat kuat dan bisa mencegah orang Kristen untuk terpengaruh ke dalam ajaran sesat. Kalau tidak salah, pendeta Budia saya pernah mengungkapkan statement seperti itu, dan saya setuju dengan statement itu. Jadi doktrin itu penting ya teman-teman. Pendeta Esra Suruh pernah mengatakan, bahkan Injil itu sendiri adalah doktrin. Saya ingat sekali pendeta Esra Suruh mengucapkan itu, dimana ketika Pak Esra Suruh mengucapkan itu, saya dengar sendiri, karena saya hadir secara langsung di dalam ruangan ibadah itu. Bahkan Injil itu sendiri
adalah doktrin. Tapi saya akan tambahkan ya, saya tambahkan lagi. Betul, Injil itu adalah doktrin. Injil itu adalah doktrin ya, betul. Tapi kalau mau lebih jauh lagi, bahkan ya teman-teman, bahkan Alkitab itu sendiri adalah doktrin. Alkitab, buku yang kalian percaya sejak masih kecil itu adalah doktrin. Buku itu berisi tentang doktrin. Ada banyak sekali doktrin-doktrin di dalam yang tercatat di dalam Alkitab. Hanya saja banyak orang Kristen tidak sadar itu. Gini teman-teman ya, Alkitab itu bukan buku motivator, bukan buku motivasi, bukan buku orang pintar, dan bukan buku psikologi. Bukan. Alkitab adalah firman Allah. Dan firman Allah itu adalah doktrin. Kalian tahu doktrin itu apa? Doktrin itu berasal dari kata doktrin. Itu berasal dari kata dalam bahasa Inggris yang artinya, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya ajaran atau pengajaran. Jadi doktrin itu adalah ajaran. Doktrin adalah ajaran. Sekarang saya tanya, apakah Alkitab bukan ajaran? Ada yang mau mengatakan Alkitab bukan ajaran? Alkitab itu isinya ajaran. Berarti Alkitab adalah doktrin. Amin ya teman-teman. Jadi buat kalian semua yang merasa anti dengan doktrin-doktrin kitab suci, kalian ilfil, risih dengan doktrin-doktrin kitab suci, itu secara tidak langsung kalian sudah merasakan bahwa kalian sudah mengungkapkan bahwa kalian itu anti dengan Alkitab. Karena Alkitab itu bukan buku dongeng, bukan buku lucu, bukan buku-buku cerita komedi yang isinya cuma lucu-lucuan, bukan buku-buku penghiburan, bukan buku-buku yang sifatnya motivasi begitu, bukan. Alkitab adalah doktrin. Oke? Jadi buat kalian yang merasa ingin mempelajari, ini saya ngomong buat kalian nih, khususnya anak-anak muda Kristen ya. Ini saya ngomong buat kalian. Kalau kalian merasa ada yang terpanggil atau tergerak untuk mempelajari doktrin, saya sarankan cari pendeta-pendeta yang cukup kental dalam hal mengajarkan doktrin. Atau kalau kalian mau nanya ke saya, boleh juga. Saya orangnya membuka diri untuk ditanya. Saya sangat membuka diri untuk ditanya tentang Alkitab ya. Kalian boleh nanya apapun tentang Alkitab ke saya. Saya memang bukan orang yang udah paham segalanya tentang kitab suci, seperti pendeta-pendeta lain ya. Seperti Pak Esra Soku, Pak Budi Asali, Pak Deking Gadas, pendeta MYM. Itu kan mereka udah kapasitasnya udah teruji sekali. Udah sangat mumpuni di dalam bidangnya mereka. Saya terus terang, saya ini level saya masih jauh di bawah mereka. Tapi saya sering belajar dari mereka. Jadi gini, tentang nama-nama pendeta yang tadi, saya rekomen kalian tuh belajar dari mereka. Saya rekomen. Tapi kalau kalian mau nanya-nanya ke saya juga membuka diri. Saya tidak menutup diri, saya selalu membuka diri. Kalau ada orang mau nanya Alkitab ke saya. Tapi saya katakan ya, kalau saya tidak tahu, kalau saya ditanya lalu saya nggak tahu, saya akan bilang terus terang, saya tidak tahu. Saya akan bilang terus terang, saya tidak akan bersikap begini. Sebetulnya saya nggak tahu, tapi saya sok-sok tahu. Enggak. Kalau saya tidak tahu, saya akan bilang tidak tahu. Tapi kalau selama pertanyaan itu bisa saya jelaskan, saya akan jawab dan saya akan jelaskan kepada kalian. Saya akan berusaha sebisa mungkin supaya kalian mengerti dari apa yang kalian tidak mengerti itu. Saya akan berusaha. Jadi saya ini orangnya terbuka untuk ditanya. Kalian boleh nanya apapun ke saya soal hal-hal yang berhubungan dengan kekristenan, dengan kitab suci. Boleh kalian nanya apapun kepada saya. Asalkan kalian jangan nanya yang lain, misalnya ya.
nanya-nanya cewek ke saya. Ya saya nggak tahu, saya bukan ahlinya. Nanya-nanya cewek, nanya-nanya apalah segala macam. Kalian boleh nanya apapun ke saya tentang kekristenan, tentang kitab suci. Oke? Oke teman-teman ya. Jadi saya kira saya ngomong sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa menjadi pencerahan bagi kalian semua. Oke ya teman-teman. Tuhan memberkati.